La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rabbana fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum al-ayat. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita lisankan dalam mentahadiskan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan yakin dalam keimanan serta senantiasa mudah-mudahan kita berakhlakul karimah dalam melaksanakan kehidupan ini. Pada sore ini Allah menghantarkan kita di Masjid Baitur Rahim Sanggar Indah Banjaran. Kita bisa melaksanakan kajian sore seperti biasa yang dilaksanakan pada pukul 4. Alhamdulillah di ahad pertama ini pemateri seperti biasa Al-Ustaz Haimudin sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau insya Allah akan menyampaikan tema tentang wahyu. Untuk itu marilah dengan keikhlasan hati kita yang suci, mudah-mudahan senantiasa petunjuk Allah diberikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu kepada Ustaz waktunya dipersilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftarattumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita akan membahas sekitar apa yang disebut wahyu atau istilah dalam kalimat yang lain yaitu al-wahyu. Kalimat itu sering kita temukan di dalam Al-Quran. Seperti kita menemukan kalimat itu di dalam surat Luqman. Ada kalimat wahnan ala wahnin. Bahkan kita temukan kalimat itu dalam surat Maryam. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Kita juga bisa menemukan dalam surat An-Nisa, wala tahinu fibtigoil qawmi. Bahkan kita menemukan juga dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kalimat wahad ini dalam Al-Quran juga sering kita temukan.
Nah, oleh sebab itu maka kita bisa memahami apa arti wahan sendiri. Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengungkapkan bahwa wahan ini artinya dhafun min haitsul khawfu wal khuluq. Jadi yang disebut wahan ini lemah, baik secara fisik atau secara akhlak. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran kalimat wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin. Jadi seorang ibu dari mulai mengandung sampai melahirkan itu dalam kondisi lemah. Kemudian dia nyapih anak itu pada usia 2 tahun. Ini artinya wahnan secara lemah secara fisik. Nabi Zakaria ketika dia menginginkan anak, padahal dia sudah usia tua, asa mustahil kudu boga putra. Nah, sehingga dia mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, aku ini adalah tulang-tulangku sudah lemah. Jadi mustahil untuk memiliki turunan. Tulang-tulang sudah lemah, rambut sudah beruban, menunjukkan tua. Ini mustahil punya anak. Ini menggunakan kalimat wahanal azm. Nah, artinya kalimat wahan ini lemah dilihat dari segi fisik. Ada juga lemah dalam segi akhlak, lemah dalam segi akidah. Seperti di dalam Al-Quran, wala tahinu bibtigoil qawmi. Kalian jangan merasa lemah untuk mengejar musuh. Jadi ketika istilahnya ada panggilan untuk perang, untuk jihad, maka janganlah merasa lemah. Nah, biasanya kaitan ini dengan masalah akidah. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ada kata-kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan merasa sedih. Kalian adalah orang yang tinggi, in kuntum mu'minin. Inilah. Jadi ternyata kalimat wahan ini diartikan lemah, bisa dari segi fisik, lemah bisa dari segi akidah, lemah dari segi akhlak. Itulah wahan. Dan kaitan wahan ini adalah orang-orang yang lemah mencintai Allah dan Rasul, tapi dia sangat kuat mencintai dunia, mencintai urusan-urusan dunia. Nah, inilah wahan. Jadi ketika orang sangat kuat cinta dunia, lemah cinta terhadap Allah dan Rasul, inilah yang disebut wahan. Nah, ternyata maka disinilah
kita harus bisa menempatkan rasa cinta ini. Apakah kita lebih kuat cinta dunia, lemah terhadap akhirat, atau kita lebih cinta akhirat, dunia dijadikan nomor sekian? Karena tidak mungkin orang tidak cinta dunia, tapi mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita lebihkan gitu tentang mahabbah ini. Makanya wajar di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah mengingatkan, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun ibtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyaunaha kasadaha, perniagaan yang kamu khawatir rugi, wa masakinun tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, minallah wa rasuli, daripada Allah dan Rasul, wa jihadin fisabilihi, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Disinilah jadi ayat ini menerangkan bahwa yang tadi itu orang mencintai, kemudian Allah, Rasul, dan berjuang dicintai. Tapi kata Allah, kalau urusan-urusan yang tadi lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, maka tunggulah nanti keputusan Allah. Makanya disinilah bagaimana memposisikan mahabbah ini. Ibu-ibu, cinta mana gitu angkat ke pengajian jeung ingkat angkat ke padabelan. Eta ge jadi ukuran, Pak. Jadi cinta mana angkat ke pengajian jeung angkat ke padabelan. Ibu-ibu cinta karena pahala ti Allah atau buruh ti jalema? Dua-duanya ke cintanya. Ngan mana nu bade diutamakeun, gitu masalahnya. Jadi mana kira-kira yang akan diprioritaskan? Kita butuh pada manusia, kita butuh pahala dari Allah. Ngan kira-kira mana nu barang diprioritaskan? Lamun Allah ngagerok dengan kata-kata bahwa aku akan memberikan surga dengan sholatul lail ini, itu kan Allah akan berikan surga bagi orang yang sholatul lail ini. Kemudian ada panggilan, kalau kamu bisa ngalembur, ke gaji ditambahkan, kira-kira tak buat mana? Jadi lamun teh mah kerja ditambahan ngalembur, ditambah gajinya, gitu kan? Itu terus lamun teh mah malam salat tahajud, jaminanna surga, kira-kira mana nurek diutamakeun? Duanya ge sarua butuh. Ya, tapi mana kira-kira? Nah itulah. Jadi menerapkan mahabbah ini mana yang jadi prioritas. Bukan kita menafikan urusan dunia, bukan tidak mentiadakan dunia, tapi mana yang jadi prioritas. Nanti akan kelihatan dampak dari mahabbah. Kalau orang cinta dunia, taatnya urusan dunia. Tapi cinta Allah dan Rasul akan kelihatan taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan? Makanya kalau tadi
pengatur acara mengatakan atiullah wa atiur rasul, tidak akan bisa terwujud kalau tanpa ada mahabbah. Ketaatan itu bisa muncul antara daya mahabbah. Daya mahabbah membawa ya ketaatan. Paling oke kan itu oke kebencian gitu kan. Bu, lamun urang geus resep bakal turun moal. Lamun tos resep. Tos resep mah bakal turun. Kumaha lamun resep? Hese eta teh dipaksakeun. Gitu. Matak siga sim goreng gitu wajar. Lamun teh misalkan aya jalma anu hese turun eta teh keur ngagamarkeun resep. Ngan lamun turun eta teh ngagamarkeun resep gitu kan. Ya bapak-bapak keur ngorah keningannya turun tah hari kana dipi ka Bogor mah. Kumaha lamun keur kana teu dipi ka resep, kana teu dipi ka Bogor barbarah jeung turunnya gitu kan. Makanya disinilah mahabbah harus bisa memposisikan. Nah, wahan ini artinya orang lemah cinta terhadap agama, cinta terhadap Allah dan Rasul, tapi kuat cinta terhadap dunia, cinta terhadap urusan-urusan manusia. Inilah wahan. Makanya di dalam hadis ini sebenarnya riwayat Abu Daud yang saya baca, mungkin ini salah memposisikan, ini riwayat Ahmad. Haddasana Abdurrahman ibnu Ibrahim ad-Dimsyq, haddasana Bisr bin Bakrin, haddasana Ibnu Jabir, haddasani Abu Abdissalam an Thawban. Jadi kata Abu Daud telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi. Beliau menerima dari Bishr bin Bakar, dia dari Ibnu Jabir, dia dari Abu Abdissalam dari Thawban. Allah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusikul umam, hampir saja bangsa-bangsa, umat-umat, antada'a alaikum, memperebutkan kalian umat Islam, kama tada'al aqlatu ila qas'atiha, sebagaimana berebutnya makanan yang ada di piring atau di mangkok. Jadi ke umat Islam teh bakal direbutkeun sehingga parebutna dahareun dina hiji wadah. Kebayangkannya lamun makanan ngan sapiring gitu kan, tapi nu butuh banyak itu kan sampai berebutan. Nanti umat Islam itu bakal diperebutkan di Amerika, di Eropa, di Asia, bahkan di Afrika. Faqala qailun, maka ada yang bertanya, wa min qillatin nahnu yaumaidin, apakah sedikit kita pada masa itu? Kan biasanya nu diperebutkeun mah kalau jumlahnya sedikit kan? Apakah sedikit kita sampai direbutkan? Kata Rasul, qala bal antum yaumaidin kasir, bahkan kalian pada waktu itu banyak. Jadi lain satik direbutkeun teh, tapi banyak. Walakinnakum, akan tetapi kalian ini banyaknya guthaun, seperti buih, kagusa isail, seperti buih di lautan. Tuhnya. Jadi loba nanti siga budah laut. Cing ari budah laut aya kekuatan teh. Disapu angin oge kan halibah kan. Jadi banyak, tapi banyaknya seperti buih. Tidak ada kekuatan apa-apa. Bagaimana? Walaupun jumlah banyak tapi tidak ada kekuatan. Wala yanzi'annallahu fi sudurikum, maka Allah akan mencabut pada hati musuh-musuh kalian al-mahabbah, rasa takut. Jadi umat Islam diperebutkan
bukan sedikit tapi banyak, tapi banyaknya seperti buih. Sehingga banyak lantaran tidak ada kekuatan, maka pada hati-hati musuh itu dicabut rasa takut. Artinya mereka berani. Mereka berani. Nah, makanya ini yang harus dijaga, bagaimana kekuatan umat Islam ini. Maka nanti saya akan kutip hadis yang di bawah. Jadi orang mukmin nanti, orang muslim nanti itu banyak tapi tidak ada apa-apanya. Kemudian kalau di zaman Nabi itu mau berperang 1 bulan sudah sentar, sudah gentar hati orang-orang kafir itu, ar-ruba, rasa takut. Wah. Jadi mendengar orang Islam itu mereka gemetar, takut. Kenapa? Hebat. Padahal secara materi lemah, secara peralatan perang lemah, bahkan secara fisik juga tidak seberapa. Tapi kenapa mereka sentak kalau mendengar orang-orang muslim? Bahkan 1 bulan sebelum perang mereka sudah takut. Bahkan pernah dari jarak yang jauh, pas begitu orang kafir datang, kemudian keluarlah orang-orang Islam, maka mereka sampai berhenti. Banyak yang gemetar takut. Tapi nanti akhir zaman justru mereka itu berani, marulah cangkeh. Tapi kang anggap udah naon Islam. Kemudian wala yakdzibannallahu fi qulubikumul ahwanu, dan orang-orang mukmin itu nanti Allah akan tanamkan penyakit wahan. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah. Nah, maksudnya orang muslim sudah tidak punya prinsip, tidak punya akidah yang kuat, tapi tarik cinta dunia, maka orang mukmin modalnya materi. Jadi gampil cina orang Islam kajian loba tololan duit moal teu ngeluh gitu. Tololan duit moal teu ngagugu gitu kan? Kan kelihatan. Orang istilahnya dengan iming-iming materi langsung takluk kan, langsung tiarap kan. Dengan iming-iming jabatan langsung tidak ada kekuatan. Dan sekarang ini terjadi banyak tokoh-tokoh yang mereka tidak bisa konsisten, tidak bisa istiqomah berdasarkan ilmu, berdasarkan akidah, gitu kan? Sehingga mudah untuk diperdaya dengan materi. Rasulullah kan ketika istilahnya karena kekuatan orang kafir itu materi, langsung Muhammad, sudah kamu berhenti dakwah, mau berapa saya gaji? Kata Nabi, bukan itu yang saya alasan untuk dakwah, tapi saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan punya kekuatan yang hebat. Makanya di sini kalau misalkan sudah lemah terhadap cinta kepada Allah dan Rasul, tapi kuat terhadap cinta dunia, maka di sini lawahan. Dan orang kafir kekuatannya dengan materi, mentak gampil gitu kan. Geus eueuhna naonan cenah. Bahkan istilahnya kan untuk diminta menghalalkan yang haram juga kan ada yang berani kan. Tapi kayak istilahnya di pesenan gitu kan, soplah fatwa ieu halalkeun dibayar saanu, kumaha nih banyeun fatwa anu ngahalalkeun anu haram. Sudah harus begini gitu kan, gunakan dengan tokoh-tokoh Islam itu, gunakan dengan orang-orang yang berwibawa di tengah masyarakat, dibayar dan turut terhadap materi, itulah wahan. Makanya wahan ini apa? Wahan ini adalah yaitu duhfun min haitsul khalqu wal khuluq, lemah baik secara fisik atau secara akidah. Kita bukan menafikan dunia, kita bukan melemahkan urusan dunia, tapi cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu yang harus diutamakan. Makanya pada ayat yang kedua Rasulullah menyebutkan al-mu'minul qawiyyu
orang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat tahu nggak itu? Bukan sekedar fisik. Orang mukmin yang kuat akidah, kuat pendirian. Maka Imam Al-Jurjani bahkan Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan orang istiqomah itu adalah ismun jami'un bil ilmi wal iman wal akhlakil karimah. Satu nama yang dia tetap dalam satu pendirian berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, dan berdasarkan akhlakul karimah. Itulah orang yang istiqomah. Jadi lamun jalma pancek dumasar ilmu, dumasar iman, dumasar akhlak, itulah istiqomah. Jadi istiqomah teh lain siga tihang listrik, cicinge gitu, jeung lain gitu istiqomah. Atau lamun teh mah jalma cicinge di hiji tempat lain, tapi dia itu kuat berdasarkan ilmu kieu aya nu pangaruh moal taya ilmuna. Walaupun istilahnya dalam kumpulan yang banyak, kemudian kita sholat tahrikus sababah, menggerak-gerakkan jari, dia berani menggerak-gerakkan jari, padahal di masyarakat yang tidak menggerak-gerakkan jari. Kenapa? Saya yakin inilah Rasulullah, bahwa yakin Rasul sholatnya berdasarkan sahabat Wa'il bin Hujrin melihat Rasulullah, beliau yuharriku, menggerak-gerakkan. Ini berdasarkan ilmu. Kade orang dia lamun teh manggerak-gerakkeun curug dina tahiyat awal tahiyat akhir lain lantaran organisasi, tapi lantaran dalil gitu kan. Kita mengamalkan sebuah dalil gitu kan. Rasul itu melakukan gitu kan. Ieu ada kulantaran dengar di teh gitu kan. Dinu gerak-gerak, ilu ngagerak-gerak, dinu cicing gitu kan. Nah, eta mah teu istiqomah. Jadi berdasarkan ilmu, berdasarkan iman. Bilal bin Abi Rabah kan sampai ketika ditindihan ku batu berat, kudu nyebutkeun pangeran Lata jeung Uzza lantaran teu kagoda ku materi eta teh. Lantaran teu kagoda ku materi, maka terancam. Walaupun dengan ancaman yang begitu berat, dia tetap dalam satu pendirian bahwa Tuhan ini adalah Allah, bukan Lata jeung Uzza. Rek dikumaha-kumaha kayak gitu kan, kuat dalam akidah gitu kan. Makanya inilah kalau orang yang sudah kuat cinta dunia, lemah cinta terhadap Allah dan Rasul, itu kadang-kadang mudah untuk diperdaya. Makanya kalau sudah terjadi penyakit wahan, maka orang kafir akan berani, tidak ada sedikit pun takut terhadap orang Islam. Nah, sebenarnya kekuatannya materi, benang ku materi nya genah. Makanya al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat imannya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Setan pernah berbicara ke Rasul. Ini Rasulullah yang menerangkan. Aku lebih senang menghadapi ribuan manusia yang tidak mengerti kepada agama daripada menghadapi satu orang yang paham terhadap agama. Jadi cek setan, aku lebih senang, lebih berani menghadapi ribuan manusia yang tidak paham terhadap agama ketimbang harus menghadapi satu orang yang paham terhadap agama. Kenapa? Karena orang yang paham dalam agama akan tahu bagaimana yang disebut harewos setan, jurus-jurus setan teh apa lu?
ketika Rasulullah tahu setan itu kalau melihat Umar bin Khattab bingung, bahkan jangankan mendekat, menjauh. Lantaran apalagi Umar, apapun yang datang Umar langsung nyimpulkan setan, ini harus dihilangkan. Itu kan ai urang mah kadang-kadang aya harewa setan teh kalau direspon artinya kudu direspon setan teh. Kadenya naon berjuang capek-capek kudu berkorban gitu nya tuh nya kalau direspon nyaho ayeuna teh keur hese cari uang teh ayeuna kudu infak sedekah gitu nya atuh kalau direspon setan teh karena ari setan mah ya'idukumul akrab. Setan itu akan selalu menakut-nakuti dengan kepakiran, dengan kesengsaraan. Sedangkan ya'idukumullah maghfirah, Allah justru berjanji akan memberikan pengampunan. Mata lamun kana urusan berjuang geus loba kasieun pengaruh syaitan. Mereka berjuang di sebuah kasieun eta teh pengaruh syaitan. Sieun anu. Ada kitu setan. Tak infak sieun kurang. Sieun beak modal begitu. Rek berjuang tapi ka istilahna bisi anu. Itulah syaitan. Nah, makanya ini kade mukmin nu kuat imanna, nu kuat ilmuna, itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada orang yang mukmin lemah ilmuna, lemah akidahna. Cek setan leuwih saya senang dan suka menghadapi ribuan orang yang tidak paham terhadap agama ketimbang menghadapi satu orang yang paham dalam agama. Makanya wa fi kullin khair. Semuanya bagi orang mukmin itu baik. Ikhris ala ma yanfa'uka, semangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ari kana perkara manfaat kudu semangat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wa la ta'jaz, jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, jika kena sesuatu kepadamu fala takut, jangan pernah mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalau aku melakukan ini bakal begini-begini. Temenang eta teh. Walakin akan tetapi qul, katakan qadarullah, Allah menakdirkan, wa ma syaa fa'ala, apa yang ia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan, sesungguhnya lamun itu amal-amal syaitan. Makanya ibu bapak lamun teh terjadi sesuatu jangan banyak lauk. Kalau kamu tidak keluar rumah mah kamu tidak akan terpeleset gitu. Kalau kamu tidak keluar rumah kamu tidak akan terpeleset, eta teh lamun. Kalau ibu diam di rumah mah kamu gak akan celaka gitu kan. Kalau ibu-ibu tidak pergi ke pasar mah baru mual positif tuh. Efek teh anu cicing di mah gede positif. Kumaha tah? Bingung kan? Makanya jangan banyak lauk. Apapun yang terjadi, qadarullah, Allah sudah menakdirkan. Dari Allah menakdirkan mah mau terjadi apapun yang terjadi, ini semuanya adanya qadarullah. Makanya harus bisa memposisikan terhadap takdir Allah ini. Ada orang yang meninggal, kenapa dia meninggal? Tuh, COVID. Lain qadarullah, COVID. Padahal banyak yang COVID sembuhnya lantaran Allah nakdirkan. Kenapa
meninggal gitu kan, tertabrak. Jadi kan ayam ketabrak sehat deh. Kenapa dia meninggal? Qadarullah, sudah sampai kepada takdir Allah. Jadi ulama banyak lamun lah kalau teh laut teh tak tahu amalas syaitan, membukakan amal-amal syaitan. Nah, yang jadi tekanan di sini, coba menjadilah orang mukmin yang kuat. Ulah jadi jalma mukmin lemah. Ulah tepika jadi jalma mukmin anu lemah, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta kana perjuangan. Ke lamun lemah dirinya wahate anu kuatna cinta dunia gitu kan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an saya tulis wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Orang-orang yang musyrik mencintai mereka seperti mencintai kepada Allah. Artinya orang musyrik lebih mencintai yang lain daripada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Orang-orang mukmin itu orang yang lebih cinta kepada Allah. Jadi cinta yang 100% lah karena urusan-urusannya, tapi kepada Allah itu yang lebih utama. Itulah untuk membedakan. Jadi orang mukmin itu harus asyaddu hubbillah, lebih mencintai Allah. Lamun benar mencintai Allah, dititah ku Allah kumaha wae oge moal nolak. Saya bertanya ke ibu-ibu, Bu, ari di zaman Rasul, suami nak minta izin ke ibu, ke istri-istri nak perang di jalan Allah, diizinan, nah menjadi sahabat. Nah ibu-ibu ngizinan kasalakina ini jihad deh, lantaran hayang jadi janda gitu. Bukan kan? Tapi ingin apa? Ingin mendapatkan surga. Saya cinta kepada Allah. Bukan tidak cinta kepada suami, tapi cinta kepada Allah. Saya lebih cinta kepada Allah. Silakan Anda melakukan perintah Allah, dan saya juga mengizinkan lantaran perintah Allah. Gitu. Ari suami na ini perang jeung Rasul, cinta teh ka istri ka anak kana perusahaan. Cinta. Nah itu ini perang. Kenapa berangkat perang? Karena Allah lebih dicintai, saya lebih senang gitu. Ini Allah lebih saya cintai, cinta pula semoga para sahabat. Sehingga nama geus bosan meureun rumah tangga cenah mata edit perang oge. Atau geus kesel meureun ka istri-istrina atau ka anak-anakna atau loba masalah hirupna geus mending perang, bukan seperti itu. Tapi para sahabat pergi perang bersama Nabi lantaran lebih cinta kepada Allah. Bukan tidak cinta kepada istrinya, bukan tidak cinta kepada anak dan kekayaannya. Makanya itu tinggal orang ayeuna nah bisa ngadeukeutan gitu kacinta eta para sahabat. Entong ari sarua ada mau lebih sigana mah atuh deket-deket gitu kan. Jadi kalau sudah ada rasa mahabbah ini, orang-orang mukmin adalah asyaddu hubban lillah. Makanya Nabi pernah menyebutkan bisa karasa amisna enakna jadi jalma-jalma mukmin lamun Allah jeung Rasulna leuwih dipika cinta tibatan usajana karasa nikmat jadi jalma mukmin teh. Jadi kalau ibu bapak belum terasa nikmat jadi seorang mukmin, kira-kira sudahkah mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lainnya? Tinggal itu saja jawabannya. Padahal Allah ingatkan tentang urusan dunia ini. Ku Allah tegas diterangkan urusan dunia mah. Nu mana? Nah dalam
surat Al-Imran ayat 185 Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Ya. Semestinya heula Bu, tong reuwas. Setiap manusia akan merasakan mati. Pertanyaan anak, lamun geus maot kira-kira naon anu kakenang? Urang teh hirup di alam dunya lamun maot nu kakenang teh naonna? Nah nu alusna nu goreng patutna. Hirup teh nu pika sebeleunana atau nu pika sepeunana gitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh bakal ngarasakeun maut. Mata kade ulah mere pepelakan anu goreng. Ulah nyoba-nyoba melak hirup teh nu goreng. Hanas keur melak nu goreng maot atuh nu kabayang teh pepelakan teh goreng. Coba pelakan harus. Saya sering mengingatkan, ini contohnya, kalau di daerah saya sudah terkenal dari dulu yang namanya Cigonewa itu mana istilahnya orangnya kasar. Jadi lalu disebut alam teh alam poek. Alam poek. Bahkan pernah juga kalau misalkan ada sesuatu yang tidak senang terhadap tetangga atau yang lain, tanah banyak ngomong, nyahok leungit teh sirahna gitu. Jadi terlalu ngomong, teu kasebut hebat, tapi itu gaya hirupna kasar. Nyari tanah kasar, mun aya kakeul tara aya ngomong kasar. Tapi ketika ada seseorang yang berani menanamkan Quran Sunnah, ternyata dia berhasil. Sekarang itu sadunya pangloban anggota Persis di Margasi. Sadunya, lain saya Indonesia ini, sadunya. Pada ini can uang sabaraha anggotana? Kan? Anggotana 600 dengan tono, gitu kan? Di ditu mah 600 teh bapak-bapak hukum dengan otonomah mual kurang di 2.500. Itu kan? Eta teh padahal daerah yang paling kasar. Ketika saya jadi ketua pemuda, nu ngaran mabok teh dahareupkeun masjid. Nu ngaran mabok teh dahareupkeun masjid. Dari situ itu bagaimana ini untuk memberantas kemungkaran. Nu ngaran pasea lembur teh geus terbiasa. Moal aya kejadian di daerah saja. Aya jalma anu naon istilahna teh orang tua sedang marah terhadap anaknya tapi istilahnya dengan kasar nembongkeun ya jelma kolotong gitu kan. Katempong ieu mah kudeungeun-deungeun Pak sampeurkeun jetot emang gitu. Sopan pisan teh nyarita teh nya. Itu kan kasarna gitu. Tapi ketika datang Quran Sunnah itu semuanya lembut. Jadi lama. Cik simkuring mah lama jauh tuh. Katempana areleha. Gitu kan. Hirup teu aya usaha berjalan, teu aya saingan kasar gitu kan. Maju lah. Berapa? Sekarang sampai 20 sampai 2.500 sadunya pangloban. Eta boga pepelakan eta. Untuk saya tidak ada apa-apanya, hanya sekedar melanjutkan. Tapi mudah-mudahan punya tanaman gitu kan.
melanjutkan juga bagaimana menanamkan untuk generasi yang akan datang. Mata kelak kudu jadi jalan nu ngalaksik halus gitu kan, di mana datang maut teh geuningan ari geus boga mah pepelakan sugane gitu, nu sejen bisa metik bisa panen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya tuwaffawna pada hari kiamat akan disempurnakan ganjaran-ganjaran kalian. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, sungguh beruntung. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu, memperdayakan. Cing ari kahirupan guru eta rek diutamikeun. Ku Allah diingatkan. Bahkan di dalam surat Luqman, wala tagurrannakumul hayatud dunya, kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Rasulullah mengingatkan dengan ungkapan baina sittin wa sab'in, rata-rata umat Nabi mah 60-70. Pas hari itu salat tahun nyesua. Ayat 17. Si Abah ke sana siapa? Tuh, 17. Nyari geus karolok mah udah ngarep-ngarep rek ora gitu ya. Geus kolot mah udah ngarep-ngarep oranya Bu, gitu kan. Nu ora aya ngarep-ngarep kolot gitu kan. Ari ora mah aya arep-arepkeun jadi kolot. Ari geus kolot aya arep-arepkeun jadi ora. Cing atuh tohaga teh nya. Tapi kaya jalma anu geus loba ku panyakit, dahar ge geus kurang rasa, umur geus kolot, masih keneh gitu. Karena dunia tapi kawani ngahalalkeun nu haram. Tapi ka ambisina luar biasa. Tapi ka anu batal dianggap hak. Ku jelema-jelema anu geus kolot, geus kurang rasa, geus teu bisa dicelana-celana aja. Tapi kawani hak dibatalkeun, batal dianggap sunnah, dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Naon eta teh lantaran cinta dunia lebih kuat daripada cinta terhadap agama. Nu kitu penyakit wah. Mata jelema kafir teu nempo level jenjang pendidikan, teu nempo level tingkat kahal. Wah, jelema ieu beunang ku duit enteng. Jelema ieu beunang kudu ngaran dibibita ku materi, gitu tidak ada kekuatan. Kamu orang sudah terkena penyakit wah. Makanya disinilah bahwa coba kita harus menjadi orang-orang mukmin yang kuat ilmunya, kuat akidahnya, kuat imannya, kuat akhlaknya. Mereka itu tidak ada apa-apanya kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang itu lemah ilmunya, lemah imannya, lemah akhlaknya, kuat cinta dunia, maka itulah bahaya. Dan orang-orang kafir bisa berani, tidak ada rasa takut. Oleh sebab itu maka disinilah hati-hati terhadap penyakit al-wahnu, yaitu wahan. Apa wahan? Dokun min haitsul khalq wal khuluq, lemah baik dari segi fisik, terutama lemah dari segi akhlak, akidah, lemah terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu dan tadzkirah untuk kita semuanya, untuk selalu kita mengisi waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk selalu berbuat baik, tidak kita melakukan dan menggunakan waktu ini
digunakan dalam hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Sebelum ditutup, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Banget. Ini kan takdir itu kan dari terbukannya sama Allah. Apa? Oh, takdir. Itu kan dari terbuka sama Allah. Kenapa orang-orang kalau berdoa mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur gitu. Sedangkan kan kalau takdirnya itu kan udah nggak bisa. Betul. Ya, itu saja. Ada? Oh ya. Jadi yang dimaksud mudah-mudahan panjang umur itu sudah ditentukan. Tapi yang dimaksud mungkin mudah-mudahan panjang umur ini artinya dia panjang kebaikan-kebaikannya. Umurna ge ngan 60 tahun tapi kehadian tuluy terkenang tuluy. Umur yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan umur batasan itu tidak akan bisa. Ya. Jadi ketika Allah menghidupkan, ketika Allah menciptakan, ini pada usia 120 hari ini sudah ditentukan berapa waktu yang Allah berikan. Masing-masing teh geus aya catatanana. Gitu kan? Tapi kalau kita mudah-mudahan dipanjangkan umurna, maksudnya mudah-mudahan dipanjangkan kasayaan-kasayaanana sanajan umurna pondok. Gitu kan? Iya, itu mungkin maksudnya. Ya mau diganti bahasana tenan naon gitu kan. Kalau munafik mah akar kata tina napako keluar gitu kan, napako siga infak napako kene, napako isim fa'ilna munfik ngaluarkeun harta, napako isim fa'ilna munafik keluar tina ketentuan Allah. Ari pasik mah penekananana hayang nyieun jalan sorangan, geus dibejaan jalan ku Allah keukeuh nyieun cara sorangan. Majarkeun teh ieu cara nu alus geus puguh ti Allah nu leuwih alus. Tuh pasek siga beurit disebut pusaik. Kumaha pusaik? Arpan pusaik mah beuki ngorowot mah geus aya mata lamun kana jalan anu aya ieu mah ngorowot gitu kana tepi ka tembok ruksakan tepi ka bilik ruksak gitu kan. Eta teh tipe pasek gitu kan. Walaupun titik kesamaannya ada palbah eta nama gitu kan, lamun tina bahasa seperti itu. Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, maksudnya ibu mah aya pasti. Oh, gitu. Jadi ketuanya itu Ustaz kan takdir itu nggak bisa dirubah atau bisa dirubah dengan contohnya misalkan kita ditakdirkan untuk kita sekian meninggal, apakah itu bisa dirubah? Kan nggak bisa dirubah. Enggak. Tapi ada katanya takdir yang bisa dirubah gitu. Jadi ada yang dimaksud taskhiri, ada yang dimaksud ikhtiari. Ari ikhtiari mah aya kaitan jeung ikhtiar urang. Iya, sehingga urang oge bisa wae dengan istilahnya usaha seperti surga dan neraka ini sudah Allah tetapkan. Tapi dia ke surga dan ke neraka tergantung ikhtiarna. Mau mungkin jalma anu ikhtiarna dina maksiat ka surga. Mau mungkin jalma anu berbuat baik kana neraka moal. Itulah ikhtiari. Umurna mah ditetapkan ku Allah, tapi untuk dia masuk surga dan neraka tergantung ikhtiarna. Bapak oke sarua
Kenapa dia dapat uang misalkan? Ada ikhtiarnya. Ya, aya usahana ari cicing di masjid ngadoa itu ngalengkah itu kan. Jadi ada ikhtiari gitu. Jadi kalau misalkan takdir ini ada takdir kaitan dengan taskhiri, ada kaitan dengan ikhtiari gitu kan. Kayak Allah dibedakan gitu kan antara ikhtiari jeung itu. Dapat uang sebenarnya rizki itu jumlahnya itu geus tasghiri, tapi mendapatkannya harus dengan ikhtiari gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat uang sekian, jadi ukuran takaranna nama geus tasghiri, tapi mendapatkannya harus melalui ikhtiari gitu. Tak di yaumul akhir moal aya alasan. Ada abdi mah cenah ditakdirkeun jadi jelema bodoh mah bisa. Pan ditanyakeun, nah can datang kitu Quran, nah can datang Rasul, nah beuteu nyiar ilmu kan gitu. Walau ditolak. Ketika aya jalma da abdi mah dikersakeun atuh da jadi jelema bodoh gitu kan. Masih ada? Cukupnya? Mudah-mudahan lah tentang tadkiro nasihat kang urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi kita bersyukur mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintainya, dan sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan sunnahnya, dan kita bersekolah untuk berjihad di jalan